Top FM. More music variety. Top. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan bertabur pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 95.1 Radio Inspirasi kita semua. Well, kali ini Sabet sudah bersama salah satu Sabet nyebutnya sih agen of change ya. Karena ini adalah salah satu perusahaan yang pertama kali berdiri di Indonesia, dan menurut Sabet ini ngaruh banget ya untuk kesejahteraan orang-orang di Indonesia khususnya. Karena kalau misalkan Sabet baca ini ya, ini dulu berdiri pertama kali satu-satunya yang ada di Jakarta ya, sebelum perusahaan ini menyebar di Semarang dan sekarang udah ribuan titik di Indonesia gitu ya. Jadi untuk Top Mania yang mau bertanya tentang betul banget Pos Indonesia ya, siapa yang nggak tahu tentang kantor pos? Semuanya pasti tahu ya, karena itu adalah sumber kesejahteraan umat Indonesia. Kalau misalkan Sabit rasa ya, apalagi sekarang juga banyak sekali program-program yang kita jalankan gitu ya, khususnya bersama kantor pos. Dan kali ini sudah datang ya tamu spesial kita di sore hari ini. Setelah tadi inspirasi hikmah Ramadan, sekarang ada teman-teman dari Pos Indonesia. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, salam. Oke, selamat sore Bapak. Oke. Top Mania. Iya, kita nyebutnya Top Mania. Semoga sehat selalu ya Bapak dan juga Mas Fidi ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Amin. 42 Hijriah. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Ibadah. Oke, semoga teman-teman dari kantor pos juga sehat terus ya Pak. Terima kasih sudah jauh-jauh datang pemirsa. Jadi ini teman-teman kantor pos ini dari Brebes ya, khususnya Brebes Utara berarti ya Mas ya. Betul. Terus datang ke Brebes Selatan di Radio Top FM untuk sharing dengan kita semua. Oke, mungkin banyak yang masih kayak belum tahu tentang kantor pos, ataupun mungkin taunya kantor pos itu hanya tempat untuk kita bertransaksi ataupun mengirim surat aja gitu. Mungkin Pak Bapak mau menjelaskan dulu ya Pak ya tentang sedikit nih Pak profiling dari kantor pos. Kira-kira apa yang ingin Bapak katakan untuk masyarakat yang mereka sering banget menyebut kantor pos adalah salah satu tempat untuk mengirim surat saja gitu Pak. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mbak Elizabeth. Sobat Top FM, Top Mania. Iya, Top Mania. Perkenalkan pada siang hari yang berbahagia ini, nama saya Umay Gunawan. Saya sehari-hari di kantor pos Brebes. Saya hari ini tidak sendirian, ditemani oleh manajer penjualan Pak Fidi. Nanti beliau akan menyampaikan beberapa ulasan juga. Perlu diketahui bahwa kantor pos Brebes memberikan program-program baru mungkin yang belum tersosialisasi atau belum tersampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, langsung aja jualannya ini. Iya, nggak apa-apa Pak. Santai saja. Santai. Kita di sini sharing ya Pak ya. Kita mempunyai program utama layanan utama ya, pengiriman surat paket Mbak. Yang dimana pengiriman surat paket ini sekarang sudah terintegrasi dengan sistem. Jadi semua pengiriman, dari pengiriman di loket sampai penerimaan di kantor tujuan semua terrekod. Jadi bisa dilacak, take and trace. Kalau perusahaan-perusahaan lain seperti yang lain mungkin ada, kita juga ada, cuma masyarakat mungkin belum tahu ya. Nah, seperti itu bisa dilacak keberadaannya di mana, sampai mana, penerimanya siapa. Bahkan akhir-akhir ini nanti akan dikembangkan wajahnya penerima itu kelihatan di situ. Wow, secanggih itu ya Pak ya. Titiknya juga kelihatan ini. Kan kelihatan ini di warung atau di mana gitu. Oke. Kalau dikira nanti kita ada apa-apa bohongi masyarakat kan di situ kelihatan. Jadi memang kantor pos cepat, tepat dan juga terpercaya ya Pak ya. Memang kita sudah mengembangkan teknologi ini Mbak dari tahun 2008 sebetulnya. Sebentar Pak, 2008 itu berarti sebelum ada jasa kurir lainnya. Iya kan nggak Pak? Betul, kita sudah transformasi dari tahun 2008 untuk mengembangkan ini penerimaan seperti ini dan terus kita akan sempurnakan sehingga untuk mempermudah pelacakan tadi. Oke. Yang pengiriman rutin ya,
Itu kita punya tidak hanya cuma pengiriman surat-surat lamaran aja yang kan kalau yang milenial mahasiswa kan tahunya pengiriman lamaran saja, lamaran Iya betul, lamaran pekerjaan gitu ya Pak. Nah, kita juga ada pengiriman paket-paket dokumen segala macam banyak lah. Nah, kita yang terbaru kita juga ada COD bagi seller-seller di Brebes kan sekarang musimnya online shop kan gitu. Iya betul. Nah, kemungkinan kalau orang masih jual masih pertama mau beli-beli kan masih malu-malu atau takut-takut kan takut gitu kalau jual. Ini nanti cuma bohongi aja gitu kan. Orang-orang kebanyakan kan minta COD. Nah, itu kalau ada seller-seller di sini yang mendengarkan jangan sampai ditolak lah. Permintaan seperti itu. Nanti kita bisa menjembatani dari kantor pos ada layanan baru namanya COD pos kan gitu. Oke. Nah, jadi nanti kita barangnya juga bisa kita pick up di lapangan, nggak usah ke kantor pos, nanti tinggal hubungi kita. Nanti kita yang pick up di lapangan, nanti teman-teman kita yang proses, tinggal bayar aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah kehilangan waktu, nggak usah kehilangan bensin, tenaga, apalagi lagi puasa ya Pak ya. Sangat jaga kondisi. Penting untuk bikin takjil di rumah kan biasa. Ibu-ibu betul. Nah, seperti itu. Nanti tinggal telepon aja kantor pos, nanti kita pick up. Nah, duitnya nanti gimana Pak? Duitnya nanti setelah dibayar di sana, penerimanya terima, dicocok, dibayar, nanti uangnya langsung masuk ke rekening pakai PGM namanya. Langsung masuk, nanti terserah kapan bisa diuangkan di kantor pos, terserah. Jadi real time, tidak menunggu 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan, nggak perlu. Kita real time, begitu diterima oleh pembeli langsung ditransfer duitnya tanpa basa-basi ya Pak ya. Basa-basi. Oke, tadi Pak Umay menyebutkan COD ini menuruti kemauan dari masyarakat ataupun konsumen ya Pak ya. Berarti kalau misalkan sahabat boleh bertanya nih Pak, berarti selama ini kantor pos memang mendengarkan kritik saran gitu Pak. Memang ada kotak aspirasi atau apa gitu Pak dari kantor pos? Kita ada nomor aktif yang bisa dihubungi, atau Facebook juga ada, media sosial, Twitter juga ada. Kalau ada komplain masalah itu bisa langsung sampaikan ke nomor tersebut, atau nomor saya juga bisa. Saya 24 jam untuk melayani masyarakat. Masya Allah. Monggo aja, ada keluhan apa langsung ke nomor saya 0823 3043 8585. Nah, nanti kita interaktif, kita jawab apa keluhannya, kita solusikan di situ. Oke, itu dia ya. Dan kalau misalkan teman-teman belum tahu nih, Pak Ayum ini merupakan berarti kepala kantor pos ya Pak ya, untuk daerah Brebes ya Pak. Betul. Ya. Masya Allah, kepala mana lagi ya yang belak-belakan menyampaikan nomor teleponnya ya. Ini bahkan didengarkan. Jadi Radio Top FM ini mungkin ya Pak ya, kalau misalkan jangkauan itu sampai Keranggan itu Pak, kalau yang mau ke Purwokerto. Tapi kalau streaming itu alhamdulillah Pak, karena kalau sepanjang Sabit siaran itu ada yang Kak Sabit request dong dari Cilengsi, dari Bogor, dari Jakarta gitu ya. Nah, ini mungkin merupakan sesuatu yang tepat sekali ya Pak ya, karena kita tahu ada yang namanya larangan mudik gitu ya Pak. Nah, kira-kira apa yang pos lakukan ketika kita nih susah untuk mudik gitu? Apakah bantuan yang diberikan oleh kantor pos ketika kita tidak bisa bertemu dengan saudara kita? Monggo mau dijawab Pak Ayum atau Mas Fidi? Boleh saya Pak? Mas Fidi. Nah, jadi gini Mbak, dalam menyambut Idul Fitri yang 1442 Hijriah, ini kantor pos mengeluarkan program Berkah Ramadan, Mbak. Berkah Ramadan gitu. Nah, di kantor pos Brebes sendiri kita, ini se-Indonesia itu ada 4 program sebenarnya Mbak. Nah, kalau untuk yang pemudik ini, nah itu kita mengeluarkan program untuk pengiriman barang itu ada program paket ekonomis Ramadan. Paket ekonomis. Iya. Nah, itu bisa dikirim dari Brebes ke wilayah seluruh Indonesia. Nah, itu dengan tarif 10% lebih hemat dari tarif biasanya, Mbak. 10% lebih hemat dari biasanya. Betul. Nah, tolong didengarkan ini ya untuk yang jualan ya. Sebenarnya ada yang lebih wah lagi, Mbak. Apa itu? Nah, kita satu-satu dulu, Mas. Iya. Nah, jadi besok nih, Mbak. Besok itu tanggal 8 ya, Mbak. Tanggal 8 Mei, kita besok khusus tanggal 8 Mei aja. Nah, itu kita besok ada
program gratis ongkir, Mbak. Gratis ongkir ya. Betul. Nah itu untuk kiriman ke seluruh Indonesia. Nah itu dengan berat maksimal 5 kg. 5 kg itu berat loh Mas. Nah ini gratis ongkir ya. Iya. Nanti monggo kepada para mungkin online shop atau untuk warga yang ingin mengirim barang ke saudara-saudaranya atau yang di kampung halamannya, monggo silahkan mendekat atau nanti menghubungi kantor pos Brebes ke adminnya. Nanti kita pick up ke rumah. Tapi kalau misalkan menghubungi kantor pos yang ada di kecamatan masing-masing juga bisa kan ya? Bisa Mbak. Nah itu paket ekonomis Ramadan, Mbak. Nah terus sebenarnya di bulan Ramadan ini kita udah bagi-bagi jutaan takjil, Mbak. Programnya ya. Tiap sore kita bagi-bagi takjil. Terus oh ya ini buat para online shop nih, Mbak. Di kantor pos sekarang ini ada program hadiah undian, Mbak. Nah ini untuk para online shop yang kirim misalnya di hari ini dengan minimal 3 kali pengiriman 3 resi, itu nanti bisa ambil undian macam-macam, Mbak. Ada bagi yang beruntung ya, Mbak ya, bisa dapat kompor, terus rice cooker, sampai ke handphone kita ada, Mbak. Sampai handphone ya. Betul. Ya ampun, ini benar-benar berkah Ramadan. Iya, berkah sekali, Masya Allah. Itu untuk kalau misalkan ada orang yang kirim paket gitu ya Mas ya, 3 resi jumlahnya, itu bisa langsung mengambil undian. Iya betul. Hanya di kantor pos ya, bukan yang lainnya. Itu di kantor pos seluruh kecamatan di Brebes, Mbak. Dari Brebes sampai ke Salem itu bisa ada. Silahkan nanti mendekat ke kantor pos. Iya, untuk info lebih jelasnya ya Mas ya. Betul. Oke, nanti untuk kejutan-kejutan lainnya nanti kita sampaikan di akhir ya, karena kalau di awal nanti nggak seru ya. Oke nih Pak, sahabat mau bertanya ke Pak Umay ya Pak ya. Berarti kalau boleh tahu Bapak berarti sudah berapa lama di kantor pos ini Pak? Dunia perposan Indonesia ya kalau sahabat bilangnya. Ya, alhamdulillah Mbak Elizabeth, saya sudah di kantor pos hampir 25 tahun ya. Wow. Cukup lama lah. Iya, lebih lama dari umur Top FM, Masya Allah. Top FM baru 20 tahun ya Pak. Kenapa Pak bisa bertahan sejauh ini di kantor pos? Ya, memang kalau ini ya dunia perposan itu bagi saya menarik sih. Tantangannya di situ. Ternyata bukan hanya masalah mengirim surat sih. Sebetulnya di pos itu bisa mengirim macam-macam sih. Saya pernah juga mengalami beberapa kali ngirim mobil, itu sudah mungkin ratusan kali ya, dari Kalimantan ke Jawa, ke Jakarta, dari Kalimantan ke Medan, bahkan ke Rio kepulauan itu sudah sering lah. Nah, ngirim mobil, motor, segala macam alat berat juga sudah pernah gitu. Jadi ternyata di itu sangat menarik, pengalamannya itu sangat banyak yang dapat diperoleh di sini. Selain tentu saja bergaul dengan masyarakat banyak kan, macam-macam karakter bisa kita dalami lah, maksudnya bisa kita berinteraksi lah seperti itu. Betul, berinteraksi dengan orang-orang baru banyak, gitu ya Pak ya. Kebetulan kan saya transferable, jadi pindahan ke mana-mana, ke Jawa Timur, ke Kalimantan, jadi banyak ketemu orang lah, seneng lah, banyak saudara lah istilahnya. Beda kecamatan, beda euforia ya Pak ya. Oke teman, itu ya pengalaman dari Pak Umay gitu. Nah selanjutnya nih sahabat mau bertanya ke Mas Fidi. Kalau Mas Fidi berarti sudah berapa tahun di dunia perposan? Kantor pos tuh masuk 2017 Mbak. 2017 berarti baru ya. 4 tahun. 4 tahun. Betul Mbak, 4 tahun. Berarti baru 4 tahun ini ya. 4 tahun juga udah banyak cerita sih Mbak, seru. Tentu aja ya, seru ya. Nah kalau sahabat lihat ini kan Mas Fidi ini berarti tim marketing ya. Sahabat juga masih speechless sih Pak. Ternyata tim marketingnya masih cukup muda ya. Sahabat juga seneng banget karena kebanyakan perusahaan gitu biasanya kan mencari tim marketing itu yang senior pasti, karena dirasa punya banyak pengalaman gitu ya. Tapi kalau sahabat pribadi itu semakin muda menurut sahabat ya Pak ya, itu pasti inovasinya juga semakin kekinian gitu ya. Nah kalau Mas Fidi nih, sejauh Mas Fidi di dunia perposan gitu ya, kira-kira hal baru apa sih yang Mas Fidi temuin di Pos Indonesia yang dulu dan sekarang gitu? Iya. Di Pos Indonesia tuh yang buat saya benar-benar luar biasa gitu ya.
Itu jaringan, Mbak. Jaringan. Jadi jaringan Pos Indonesia itu dari semua kecamatan seluruh Indonesia itu ada, Mbak. Bahkan di pelosok Indonesia, misalnya di bagian utara, misalnya di daerah timur, itu semua ada, Mbak. Iya. Itu luar biasa pos bisa sampai ke sana gitu. Satu-satunya ya. Dan itu jadi lingkungan teman kerja itu seluruh Indonesia ternyata jadi kenal semua gitu. Jadi punya saudara di mana-mana ya. Iya, betul. Oke, sebenarnya tadi Sabet mau ulik ya mengenai yang Mas Widi katakan pos di mana-mana gitu. Tapi karena ternyata ada yang telepon, Pak, boleh kita angkat terlebih dahulu? Monggo silakan. Oke, nanti yang lain mau telepon interaktif bisa langsung menyusul ya. Oke, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam. Oke, sebelumnya dengan siapa di mana? Dengan Dinda di Bumi Ayu. Dinda di Bumi Ayu ya. Oke Dinda, kali ini kita lagi talk show ya bareng sama kantor pos ataupun Pos Indonesia. Silakan ingin bertanya mungkin Dinda? Ya, saya ingin bertanya. Apakah pos sudah ada di Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain-lain? Oke, berarti mungkin apakah pos ini sudah ada gitu ya di e-commerce kayak gitu ya Mas ya? Yang lain. Oke, sudah jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan Dinda? Halo? Oke, tampaknya ada gangguan jaringan ya. Mungkin satu saja dulu. Oke, mau dijawab oleh Mas Vidi atau Pak Umay terkait e-commerce? Untuk di e-commerce sendiri itu sebenarnya layanan pos udah di semua, Mbak. Oke. Ya, di Shopee, di Lazada, Tokopedia kita udah ada layanan pos. Seperti itu. Sudah ada semua berarti ya? Betul. Oke, jadi nanti langsung aja Dinda cek kayak gitu ya. Dan ini nggak cuma di e-commerce aja. Kalau misalkan Dinda mungkin ya belanja via Instagram dan sebagainya, kemudian mau dipaketkan ke pos, itu juga bisa ya Mas ya. Karena Sabit sih pengalaman sendiri kemarin beberapa minggu yang lalu Sabit belanja ya, itu di orang yang dia tuh ada di Banjarnegara. Kemudian Sabit itu sorenya pesen, tiba-tiba ternyata paginya sudah sampai gitu. Nah waktu itu karena Sabit kan waktunya mepet sekali ya. Ketika itu Sabit tanya ke penjualnya, Kak yang paling cepat apa ya Kak? Tapi jangan lupa juga yang paling murah gitu. Langsung deh dijawabnya pos dan ternyata bener murah sekali. Betul. Masya Allah. Kalau pos emang mungkin harganya kita lebih hemat dibandingkan pesaing, cuman kita maksimalkan pelayanannya juga Mbak. Biar lebih wow gitu. Biar lebih wow ya, tentu semuanya ingin wow ya. Oke, kemudian ada pertanyaan Mas via WhatsApp dari Dani di Bumi Ayu. Halo Kak Sabet, mau nanya bagaimana dong proses pembayaran YouTuber melalui kantor pos? Emangnya bisa Mas pembayaran YouTuber? Bisa. Oke. Wow. Kita pembayaran YouTuber kalau di sini memang belum belum masyarakat ya gitu. Yang sering kita layani di Jogja itu banyak itu YouTuber itu. Kita mungkin sudah kalau tiap bulannya itu lebih dari 500 YouTuber ngambil wesel namanya AdSense ya Pak. Wesel apa? Google AdSense ya. Iya. Google Sense. Tapi pakai pelayanannya pakai WU, Western Union namanya. Itu banyak itu YouTuber bahkan satu orang bisa nerima 4 atau 5 weselnya seperti itu. Itu bisa diambil di kantor pos. Nanti dari sana dikasih nomor biasanya, nomor pinnya istilahnya seperti itu. Berarti tinggal setorkan pinnya. Iya, setorkan pinnya. Nanti kita cocokkan dengan KTP-nya. Ya, jangan lupa bawa KTP. Nanti kita cocokkan dengan KTP. Kalau cocok, nanti langsung kita bayarkan. Oke, langsung aja ya Pak ya. Jadi ini apa ya? Sabit nyebutnya apa sih? Praktis sekali ya. Praktis sekali. Udah kantornya di mana-mana ya, terdekat dengan desa gitu ya. Ya ampun, sungguh menikmat mana lagi yang kau dustakan gitu. Oke, kemudian ini ada Sari di Bantar Kawung. Bantar Kawung itu salah satu kecamatan juga Pak di Brebes Selatan. Pak, kalau saya kan di Desa Waru Bantar Kawung, itu kalau mau kirim pos cepet nggak? Apa diantar langsung ke desa saya atau saya ngambil barang saya di kantor pos kecamatan? Gitu Pak. Kira-kira kalau misalkan ada orang nih Pak pesen paket dianterin ke rumahnya atau orangnya ngambil sendiri di kantor pos? Kalau ada paket tentu kita antar ke rumahnya ya. Nah, tapi waktu pengantaran kan banyak kendala, mungkin orang tidak ada, itu nanti kita
panggil, kalau ada HP-nya kan kita hubungi, Mbak posisi di mana, atau kapan bisa kita antarkan. Prinsipnya sih paket-paket yang kita terima harus kita antarkan ke rumahnya. Sampai door to door lah. Door to door. Jadi emang benar-benar ya Pak ya, karena kepercayaan pelanggan nomor 1 ya Pak ya. Jangan sampai nanti merasa dihianati gitu ya. Kualitas kita nomor 1. Sesuai dengan kalau Sabit juga membaca ini ya, logo kantor pos yang terbaru itu ya, kan ada sayap merpati ke belakang ya. Itu artinya cepat, tepat, dan juga terpercaya. Ya ampun, Sabit terlihat sekali sudah belajar ya. Dan semakin Sabit belajar ini, Sabit juga semakin kagum ya sama kantor pos, dan ini juga satu perusahaan milik negara ya Pak ya, bener ya Pak ya. Betul. Nah yang kedua, ini ternyata senior sekali di Indonesia pemirsa. Senior sekali dari satu di kecamatan, di Batavia ya dulu yang pertama ya Pak ya. Terus kemudian berarti kantor pos itu memulai transaksi online sejak tahun berapa Pak? 2003 atau 2010? Kita tahun 2000 sudah melakukan transaksi online. Oh sudah 2000 itu? Ya 2000 kita mulai. Yang pertama kita dulu pembayaran PLN ya. Pembayaran PLN, terus lama-lama ada PDAM, terus lainnya Telkom lah waktu itu. Terus pembayaran cicilan pajak, kalau pajak sudah lama sih. Tapi online-nya baru-baru ini. Terus sudah mulai tahun 2000 itu mulai online lah. Iya. Terus pembayaran Adira, FIF, pembayaran belanja online juga. Belanja online juga ada bisa, Pak. Ya, pembayaran tiket kereta Ya ampun. api juga bisa. Perpanjangan STNK ya Pak. Perpanjangan STNK juga Perpanjangan sebentar. Sulit banget dicerna ya. Perpanjangan STNK bisa diurus di kantor pos Pak. Bisa Pak. Itu Serius. banyak, tiap hari kita ada Mbak. Oke. Pembayaran perpanjangan itu. Biasanya kalau via kantor pos itu langsung pembayaran di Sapole. Nah, nanti habis pembayaran via Sapole, nanti kami urus untuk perubahan STNK-nya ke kantor Samsat. Oke, jadi benar-benar dari awal sampai akhir diurusin ya. Ya ampun. Kita bantu masyarakat di sekitar Bumiayu, kalau harus ke Brebes kan jauh. Iya, benar jauh banget. Juga ini habis banyak, terus biaya kan juga. Benar Pak. Silakan nanti kalau perpanjangan STNK nanti datang ke kantor pos terdekat. Nanti kita akan layani lah. Lebih murah, nggak menghabiskan waktu ya Pak ya, dan terpercaya. Oke Top Mania, mari kita saksikan kehebatan kantor pos ya nanti selanjutnya. Dan juga nanti mungkin Mas Vidi akan menerangkan beberapa, kita ada paket-paket menarik ya Mas ya selama Ramadan ini. Tapi nanti setelah yang satu ini ya. Dan juga untuk Top Mania yang mau bertanya, bisa langsung menuju WhatsApp di 0856 020 37951. Kalau mau telepon juga boleh ya. Dan kalau misalkan mau lewat Facebook juga boleh di Top FM Bumiayu seperti biasa. Bisa messenger, bisa komentar, pokoknya semuanya bisa ya. Seperti kantor pos pokoknya ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan bertabur pahala. Kembali lagi 95.1 Radio Top FM ya, inspirasi kita semua. Dan kita baru saja ya melakukan beberapa talk show inspiratif ya, yang mungkin menginspirasi Top Mania. Dan kali ini kita hadir bersama kantor pos ya, untuk terus menginspirasi, terkhusus nih untuk sobat UMKM ya dimanapun Anda berada. Karena di salah satu fanbase kita Pak, kita kan juga ada grup Top Mania gitu ya Pak ya. Banyak sekali yang berjualan gitu Pak. Nah ini kan berarti berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat ya Pak ya. Nah kira-kira apa nih Pak yang pos berikan perihal kesejahteraan rakyat gitu? Oke. Terima kasih Mbak Elizabeth. Pada kesempatan yang berbahagia ini dapat saya sampaikan bahwa kantor di masa pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawannya ya. Betul. Tentu seperti itu karena permintaan dan berkurang, konsumtif berkurang, jadi seperti itu. Tapi kami ingin membantu masyarakat secara luas. Ada 2 program yang dapat kami tawarkan untuk membuka lapangan kerja. Yang pertama, kami memberikan program namanya Oranger Mobile. Oranger Mobile. Ya, jadi siapa saja terbuka untuk umum, siapa yang ingin bergabung dengan kami bisa
sebagai kalau perorangan bisa. Jadi sebagai Oranger Mobile tugasnya untuk mem-pick up kiriman-kiriman dari online shop. Nah, nanti fasilitas yang kita tawarkan nanti mereka mendapat gaji sebesar 10% dari omset yang dia dapat. Misalnya ongkirnya 100.000 kita, ini kecil-kecilnya ya. Nanti omsetnya ongkirnya nanti umpamanya 10 juta. Nah, nanti 10% kita kasih 1 juta seperti itu. Itu per bulan ya Pak ya? Per bulan nanti totalannya per bulan juga kita ada uang bensinnya juga tiap hari. Kalau ada transaksi kita kasih uang bensin sebesar Rp25.000 per hari. Gitu. Mungkin ini peluang sekali untuk yang misalkan desanya memang jauh dari pusat kota gitu ya Pak ya. Apalagi di Brebes Selatan mungkin dari Salem dan sebagainya itu kan jauh sekali kadang ya Pak dari kantor pos. Ini ada peluang bekerja. Tinggal mendaftar aja di kantor di kami, nanti kita masukkan, kita coaching knowledge-nya, kita kasih knowledge, nanti kita terus tinggal beroperasi seperti itu. Ada persyaratan yang harus dibawa apa Pak kira-kira? Persyaratan cuma harus punya sepeda motor aja sih. Oke, punya sepeda motor ya. Itu paling penting ya untuk mengirim-ngirimkan. Jangan lupa. Oh iya betul. Oke, kemudian satu laginya apa Pak untuk Pak? Untuk ini juga kita tawarkan program agen pos. Jadi yang punya lokasi itu bisa buka namanya agen pos untuk menambah. Selama ini kan mungkin ada agen dia sudah punya teman top mania, sudah punya ini agen dari bank-bank mana seperti bank swasta, bank atau bank pemerintah. Nah, kita tambah layanannya, nggak cuma untuk transaksi perbankan, juga bisa menerima kiriman. Karena kan sekarang online shop kan di mana-mana ada. Iya betul. Jadi potensi kiriman itu sangat besar lah di Kabupaten Brebes ini terutama. Nah, karena di Brebes sendiri pasarnya sangat luar biasa Mbak. Kelihatannya kan Brebes ini kalau kan kotanya minus kelihatannya gitu. Iya, padahal kalau didalami konsumtifnya tinggi sekali. Oke. Seluruh data yang saya dapat itu di Jawa Tengah ini Brebes termasuk luar biasa untuk belanja online-nya. Konsumtifnya dalam arti masyarakat Brebes ini setiap hari itu lebih dari 2.000 kiriman lah masuk ke Brebes. 2.000 kiriman Pak? 2.000, jadi orang belanja sekitar 2.000 orang Brebes lah belanja keluar. Nah itu mungkin bisa UMKM olah sedemikian rupa sehingga belanjanya jangan di luar Kabupaten Brebes dong. Iya. Brebes ini kita bangun sendirilah. Nah itu orang kalau belanja seperti itu potensinya besar sekali sebetulnya. Iya, untuk menggerakkan perekonomian ya Pak ya. Di Kabupaten Brebes sangat bagus sekali. Jangan lupa kalau mau maju itu syaratnya 2, konsumen dan produsen ya Pak ya. Kalau konsumen doang nanti ya ampun nanti nggak maju-maju. Makanya ketika tadi Bapak Umay menjelaskan konsumen di Brebes sampai dengan tadi bahkan ada 2.000 pemasukan ya Pak ya. Setiap hari ada 2.000 itu. Per hari 2.000. Surat yang masuk 2.000. Arti orang yang belanja itu. Belanja online dari luar Brebes itu ada 2.000-an tiap hari itu. Oke. Paling besar seluruh di Jawa Tengah paling besar lah. Setelah Jepara. Datanya seperti itu. Oke, ini fakta yang sangat menarik ya. Kira-kira itu yang resi ya Pak ya kalau sobat masuknya. Itu yang paling banyak pengiriman barang itu apa Pak? Makanan atau barang-barang untuk sehari-hari, elektronik atau apa Pak? Biar Top Mania ini tahu peluang penjualannya itu apa begitu. Nah, paling banyak kita konsumennya sepertinya ibu-ibu ya. Kebanyakan kita baju sama jilbab lah. Baju jilbab ya. Mungkin ibu-ibu banyak yang gabut. Segera merapat lah. Segera merapat ya. Pokoknya yang misalkan punya hobi ini mengkoleksi jilbab, jangan cuma beli tapi sesekali coba untuk produksi ya Pak ya. Barangkali nanti bisa tuh jadi peluang mengisi kayak bisa menjadi langganan untuk para konsumen-konsumen Brebes gitu. Nah, terkait dengan konsumen UMKM dan sebagainya, kira-kira nih dari Mas Marketing ya, Mas Widi, kira-kira nih apa yang disediakan layanan pos ya khususnya untuk mendukung beberapa UMKM di Brebes ini? Untuk mendukung UMKM di Brebes ya Mbak ya. Lagi sekarang lagi di bulan Ramadan ya Mbak ya. Betul.
Nah ini tadi Mbak kita munculkan program Ramadan, berkah Ramadan. Nah itu nanti untuk para UMKM nih yang mau kirim-kirim lewat kantor pos itu nanti kita kasih keringanan nih Mbak. Untuk biaya ongkir kita kasih lebih hemat 10%. 10% lebih hemat ya. Nah itu untuk mendukung para UMKM di Kabupaten Brebes. Nah mungkin lebih cocoknya besok itu misalnya mau kirim dari Brebes ke Brebes, bisa manfaatkan layanan gratis ongkir dari kantor pos Brebes. Seperti itu Mbak. Ada layanan gratis ongkir ya, ataupun potongan 10%. Betul. Sudah murah ya dipotong, ya ampun. Terima kasih sekali kantor pos ya. Nah terkait dengan tadi pembicaraan kita di awal, pos itu kan sekarang lagi berarti tagline-nya itu kebaikan pasti sampai ya, untuk mendukung larangan mudik dan sebagainya gitu. Nah kira-kira di kebaikan pasti sampai ini apa saja yang mungkin ingin disampaikan oleh Mas Widi kepada masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan pembicaraan kita? Kebaikan pasti sampai ya Mbak, berkah Ramadan. Nah jadi kita ada 4 program Mbak. Tadi mungkin yang pertama lewat paket via gratis ongkir, itu salah sudah. satunya. Terus yang kedua kita laksanakan bagi-bagi takjil Mbak. Terus yang ketiga kita membuat hadiah undian tuh Mbak. Nih barangkali misalnya tadi online shop yang mau kirim 3 resi dalam 1 hari, itu nanti tiap kantor pos kecamatan itu udah ada hadiahnya. Silakan nanti ambil undiannya. Semoga beruntung dapatnya apa. Amin. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga. Terus ini yang keempat nih Mbak, yang ya semua orang ya, untuk yang beragama Muslim. Nah ini kita ada hadiah umroh Mbak. Umroh beneran. Umroh beneran. Umroh beneran ya. Ini hadiah umroh nih. Silakan nanti untuk para online shop atau misalnya para UMKM yang ingin kirim, silakan itu persyaratannya Mbak. Ini dalam 1 hari itu kirim minimal 5 kali kiriman. Nah itu bebas mau misalnya ke luar negeri atau misalnya antar Brebes. Nanti soalnya itu undian langsung via sistem. Nah nanti bagi yang beruntung nanti kita panggil Mbak untuk diberangkatkan umroh. Oke, jadi langsung ya, tanpa basa-basi langsung dijemput. Yuk kita umroh gitu ya Pak ya. Jadi berarti kalau sahabat kumpulkan ya, ini berarti sudah murah ya. Kemudian ada potongan atau bisa gratis ongkir, dan juga berpeluang untuk beribadah ke tanah suci gratis. Betul. Pak, seriusan ya. Ya ampun ya, pos bener-bener banyak banget kejutannya gitu. Oke, sudah ada yang masuk lagi nih via WhatsApp ya pertanyaannya. Halo Kak Sabet, mohon maaf baru gabung. Mau nanya, apakah kalau kita ngirim paket di pos, itu kita selaku pengirim bisa melacaknya Pak? Ya. Kira-kira bisa nggak Pak? Bisa. Jadi tadi sudah saya sampaikan pertama kali untuk kiriman sudah ada ininya, jejak lacaknya. Istilahnya jejak lacak kalau di kita. Jadi di www.posindonesia.co.id. Nanti tinggal di situ, nanti dimasukkan nomor resinya, nanti akan ketahuan di mana posisi paketnya. Jadi akan gampang mengetahui posisinya gitu. Nah, jadi setiap itu yang saya sampaikan, juga ada yang saya sampaikan mengenai keamanan juga kita jamin. Selain mutunya, keamanannya juga setiap kiriman nanti kita backup dengan asuransi juga untuk pengirimannya kalau ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan bersama gitu. Nah, kita sebagai jasa pengiriman kan inginnya semua kiriman selamat, tapi di jalan kan kita nggak tahu apa kejadian nantinya. Nah, itu tetap kita backup dengan asuransi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang para online shop dan bapak ibu yang kirim ke kantor pos, jangan malu-malu kalau ditanya isinya apa, jawablah dengan jujur, isinya apa, harganya berapa. Karena itu bukan untuk mengorek rahasia, bukan. Cuma itu nanti untuk menentukan nilai asuransinya berapa gitu. Oh iya, benar-benar. Nanti kalau pamannya ada hilang, pamannya kalau bohong nanti ngakunya isinya ngakunya harganya cuma 100.000 padahal 1 juta, nanti dapat ganti ruginya kan cuma 100.000. Kasihan kan seperti itu. Nah, itu makanya perlunya sama-sama kejujuran lah. Oh iya, benar. Treatmentnya juga
untuk treatment kiriman kan lain-lain, ini kiriman yang mudah barang mudah pecah belah atau tidak. apa gitu kan, harus ada treatmentnya biar tujuannya apa, biar sampai selamat sampai tujuan dalam keadaan selamat tanpa satu apapun kan, seperti itu. Karena kalau misalkan pelanggan senang, nyaman, kita juga sama-sama senang ya Pak ya melayani. Pak Elizabeth. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat itu, seperti itu. Oke, terima kasih sekali atas jawabannya ya Pak ya. Oke Mbaknya, semoga ini karena nggak ada namanya ya, Sabit sebut saja hamba Allah ya. Karena nggak ada namanya, terima kasih sekali yang sudah bertanya. Oke, berikutnya nih, hai Kak, saya Monik mau nanya, kalau misalkan cakupan pos kemana aja sih? Kemana? Kalimantan. Saya mau ngirim barang ke Kalimantan, apakah bisa Kak kalau misalkan di perbatasan? Kalimantan perbatasan. Mungkin Mbaknya belum lebih spesifik lagi kotanya mana ya Pak ya, biar tahu. Tapi mungkin ini dijawab secara universal dulu Pak. Kalau misalkan ke Kalimantan, misalkan kita taruhlah yang paling apa ya, yang paling ujung gitu ya Pak, yang paling terluar, yang paling pelosok, ada nggak Pak kantor pos di situ? Terima kasih Mbak Monik tadi ya. Iya Monik. Saya sampaikan kantor pos hadir di pelosok-pelosok negeri semuanya ada. Kita yang Kalimantan ada di Tarakan, yang Kaltara perbatasan dengan Malaysia ya. Terus yang di Kalimantan Barat juga ada, di Botosibo ada juga. Di Botosibo. Iya, nanti spesifik kotanya mana? Iya, nanti di ini aja ya Mbak Monik ya. Ya, nanti hubungi aja lah ke nomor saya 0823 3043 8585, nanti kotanya mana, daerahnya mana, nanti bisa kita bisa kita solusikan. Iya, pokoknya kalau kepo ya, mau nanya-nanya kantor pos, langsung aja hubungi bapaknya ya. Pasti dijawab ya Pak ya. Pasti kita jawab. Oke. Berapapun kita jawab. Oke. Kemudian 24 jam ya ampun, seperti layanan ambulan ya. Ini benar-benar siaga. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Titin di perumahan Palem Indah ya, di Paguyangan berarti Pak, dekat. Halo Kak Sabet, mau nanya nih Kak, kalau misalkan saya mau ngirim paket untuk anak saya yang ada di pondok, gimana caranya ya Kak? Mau ngirim paket Pak, ini ceritanya mungkin anaknya lagi di pondok gitu ya. Mungkin Ibu Titin lebih rinci lagi nanti ya, anaknya di pondok mana. Oh, Pondok Purwokerto. Lagi dengerin ya Ibu ya. Oke, lagi mau ngirim paketan untuk anaknya, kan nggak boleh pulang gitu Pak. Mungkin kalau pengurus pondok kan memang nggak boleh pulang ya Pak ya. Itu gimana Pak solusinya? Nah, Bu Titin, terima kasih atas perhatiannya. Jadi setiap ngirim bisa, kita pick up juga bisa. Nanti WA saya aja, nomornya, alamatnya di mana. Nah, nanti petugas kami yang akan jemput kirimannya Ibu. Jadi Ibu nggak usah kemana-mana, cukup di rumah saja. Iya ampun, benar-benar di rumah saja. Kita antar, kita proses langsung kita antar ke Purwokerto. Berarti untuk pick up dari pos sendiri itu ada setiap hari ada yang jalan gitu Pak? Ada Bu, ada Pak Elizabeth. Jadi nanti kita ada petugas yang itu tadi, Ranger tadi kan sudah di Brebes ini yang bergabung ke kita sudah hampir orang 20 lah. 20 orangan. 20 orang tersebar di kecamatan-kecamatan. Jadi nanti tinggal kita koordinasikan posisi di mana, nanti tinggal kita jemput seperti itu. Oke, terima kasih sekali ya Pak ya. Berarti harus pokoknya megang HP sama ya tentu ya Pak ya, megang uang juga ya, karena harus bayar gitu ya. Jangan megang lupa HP-nya harus ada kuota. Oh iya betul, ini yang sangat penting sekali, HP, kuota, dan juga ini ya. Kalau nggak ada kuota bisa beli di outlet kantor pos. Hah? Bisa beli Pak? Bisa beli kuota. Bisa. Serius, ini benar-benar ya multi talent banget. Berarti kita bisa beli paket internet juga di kantor pos. Bisa Mbak. Termasuk di Oranger yang tiap-tiap rumah tadi. Kalau itu khusus di outlet kita aja. Oh, dia khusus di outlet. Oke. Jadi bisa ya. Pokoknya ke kantor pos aja lah ya. Kalau misalkan masalahnya mau selesai gitu ya. Kayaknya ada semua ya. Masya Allah, satu untuk semua ya. Nah, kemudian ada yang sebentar, ada bertanya lagi dari Ibu Eti. Mungkin ini yang tadi salah satu narasumber kita Pak, kayaknya lagi di mobil gitu ya. Lagi dengerin juga. Kak Sabet mau nanya dong. Oke, sebentar Ibu. Ya. Oke, Kak Sabet mau nanya dong, kalau misalkan saya mau kirim paket itu di layanan desa-desa ada atau tidak? Mungkin maksudnya kayak yang tadi Bapak bilang ya Pak ya, yang agen-agen di setiap rumah-rumah itu namanya apa tadi Pak?
namanya agen pos. Agen pos. Jadi bisa ya Pak ya di setiap rumah ada. Bu Sinta, Ibu Eti. Bu Eti, salam hormat, terima kasih Bu Eti. Jadi kalau umpamanya pengen di pick up juga bisa, tidak melulu di satu tempat. Mungkin tadi setelah saya sampaikan kalau ibu pengen kirim barang terus kirim paket, pengen dilayani di rumah, kami siap. Jadi tinggal Sherlock aja lah di mana rumahnya, nanti kita pick up kirimannya gitu. Jadi nanti kita siap lah. Oke, insya Allah siap ya Pak ya, siap melayani. Tinggal bayar di rumah aja lah. Oke Ibu, yang penting disiapkan ya amplopnya ya, yang mau dibayarkan, yang mau dikirimkan apa ya Pak ya, insya Allah sampai gitu. Packingannya, kemasannya yang baik, jangan tipis-tipis betul kan? Iya betul. Kiriman terlindungi dari dalam perjalanan itu. Oke Pak, ini ngomongin masalah tadi kan kepercayaan ya Pak ya tentang yang melindungi paket dan sebagainya, itu kan sekarang banyak sekali di media sosial yang orang yang bongkar-bongkar paket gitu ya Pak ya. Nah kalau misalkan kali ini Sabet berikan kesempatan untuk berarti tadi Pak Umay dan juga Mas Vidi gitu ya, untuk memberikan edukasi mungkin untuk masyarakat dan juga kepercayaan kepada masyarakat. Apa nih yang kira-kira Pak Umay dan Mas Vidi mau katakan kepada mereka terkait dengan ketidakpercayaan mereka terhadap kayak kurir-kurir paket kayak gitu loh Pak, yang katanya dibongkar di kantor, dibongkar dulu terus diambil barangnya gitu. Kira-kira ada yang mau dikatakan nggak? Ini mungkin untuk edukasi masyarakat ya, biar nggak overthinking seperti itu. Terima kasih Mbak. Jadi kejadiannya kalau di lapangan memang banyak, cuma hanya paket yang dibongkar, kadang mungkin ada isu-isu paket yang diserahkan ke orang lain. Iya. Jadi untuk mengawal proses ini saya terjun langsung ke lapangan. Jadi tadi nomor HP yang sudah saya sharing, kalau ada permasalahan-permasalahan di lapangan tolong disampaikan ke saya untuk perbaikan operasi. Tapi saya yakin selama ini nggak ada lah seperti itu. Jadi nanti kalau umpamanya ada paket yang terbongkar atau paketnya diserahkan ke tetangganya, loh ini kan bukan alamatnya situ kok diserahkan ke situ, situ ke saya kan, bisa langsung komplain ke saya. Tapi percayalah operasional di Brebes khususnya sudah kita kawal, sudah kita perbaiki sedemikian rupa sehingga hal-hal yang seperti itu tidak akan terjadi. Memang kalau di kemarin kan isu yang pembongkaran itu kan saya sebut aja di bandara ya seperti itu ya. Nah itu sekarang kalau di tempat kami sudah diamankan pakai CCTV, jadi kelihatan yang ini kejadiannya sudah langsung kita langsung diciduk, bisa kita ciduk ya Pak ya orang pelakunya. Kita bina sebaik mungkin karena terekod kan ini nggak ada yang miss lah. Seperti itu. Oke, jadi memang aman terkendali. Tenaga-tenaga dari proses sampai distribusi sampai pengantaran semua bisa kita kendalikan. Oke, insya Allah aman banget ya Pak ya. Tadi juga sudah ada CCTV dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan tidak akan terjadi hal-hal seperti itu gitu ya. Mungkin dari Mas Vidi yang mau disampaikan? Untuk yang tadi pembongkaran kiriman ya Mbak. Nah selama saya bekerja di kantor pos Brebes ini sih belum pernah ada. Alhamdulillah belum ada Mbak. Wow. Belum ada. Kalau komplain itu belum ada sampai ke sana. Tapi mungkin ya kurang tahu juga ya Mbak ya, mungkin di lain seperti apa. Cuman kalau di kantor pos Brebes itu emang kita jaga Mbak. Kita karena mungkin ini amanah ya Mbak. Iya betul. Budaya akhlak amanah. Jadi kita harus benar-benar mengemban amanah paket itu sampai ke penerima. Kalaupun tadi ditanya kayak misalkan ini isinya apa, terus kemudian beratnya berapa, itu juga karena untuk kepentingan disclaimer itu ya. Betul, yang tadi Pak Umay bilang ya. Ada di situ kan.
Iya betul, itu sama sekali bukan mau ngepoin ya. Bukan mau ngepoin, tapi kalau misalkan nanti biar barangnya ibu ataupun bapak hilang di tengah jalan gitu ya, sesuai intinya kita sih sebenarnya nggak ingin itu terjadi ya Pak ya, cuma kan mengantisipasi gitu. Jadi kalau misalkan barangnya hilang nih di tengah jalan, bisa minta disclaimer sama pos gitu ya Pak ya, sesuai dengan di penyampaian awal. Kemudian sudah ada pertanyaannya masuk dari Bayu di Pakujati. Halo Bayu, Kak Zabet, itu yang paket umroh itu satu orang satu atau paket untuk keluarga? Silakan, mungkin Mas Vidi mau jawab ya, satu atau untuk keluarga? Itu untuk program umroh itu nanti selama bulan Ramadan ini nanti kita undi itu dengan sistem di kantor pos. Nah itu dengan syarat pengiriman 5 kali pengiriman dalam satu hari. Nah nanti itu yang penting nama pengiriman sama nomor HP pengirimnya sama. Oke. Ya, jadi jangan sampai nanti nama pengirimnya atau nomor HP-nya beda-beda. Nah nanti itu kalau misalnya bagi yang beruntung, nanti kita berangkatkan satu orang buat umroh, Mbak. Betul. Nah cuman kalau untuk di Jawa Tengah itu mungkin ada beberapa orang dan beberapa kabupaten yang nanti kita ambil untuk diberangkatkan umroh. Oke, itu dia ya. Ataupun kalau misalkan Bayu mau berangkat satu keluarga, makanya satu keluarga ngirim resi semua ya Mas ya. Biar peluangnya lebih banyak gitu ya Bay ya. Oke, sudah dijawab ya Bayu ya. Oke teman-teman mungkin untuk jeda kita sementara ya, kita mau puterin iklannya dulu. Jadi untuk temannya jangan kemana-mana. Kalau misalkan mau lebih kepo lagi tentang kantor pos, bisa tetap stay tune di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan bertabur pahala. Aduh, gimana ini, nggak boleh mudik. Radio Top FM, inspirasi.